Dan dalam kegiatan kita, pengajian kita itu tentunya akan diberikan materi oleh yang berbeda. Alhamdulillah malam ini saya dipersilakan untuk memberikan materi dalam pengajian bulanan ini, dan terima kasih kepada pengurus pengajian bulanan yang mungkin ini satu kemuliaan juga bagi saya, karena mungkin menurut pribadi saya kurang layak ataupun kurang cocok, tapi karena ini permintaan dari pengurus untuk mengajar ataupun memberikan materi, saya mencoba. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemampuan bagi saya untuk bisa menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian kita malam ini kita berpijak kepada beberapa materi sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab As-Sabi'at fi Mukmilat, dalam kitab 7 macam yang menjadi kesempurnaan hari-hari yang telah ditentukan, ada faedah adapun punya kelebihan masing-masing. Jadi sebagaimana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluknya, yang menjadikan segala yang dijadikan oleh Allah, baik yang berbentuk taklif ataupun yang bukan berbentuk taklif, itu semua dikategorikan dalam makhluk. Makhluk artinya dalam bahasa Aceh menyegengdannya penijin. Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Maka setiap yang diciptakan oleh Allah itu semua ada tujuannya, artinya punya faedah. Disebutkan annal khaliqal barri jallat qudratuhu wa alat kalimatuh wa tawalat ulauhu wa tataba'at ni'ma'uhu zayyanal asya' sab'ah bil asya' sab'ah. Allah menghiasi 7 macam dengan 7 macam yang lain. Kemudian 7 macam yang lain itu juga dihiasi dengan 7 macam yang lain. Kenapa? Karena semua itu ada tujuannya menjadi pengajaran ataupun menjadi pedoman dan menjadi i'tibar bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan, Allah menghiasi langit bisab'is samawat, yaitu dengan 7 lapis langit. Hawa, kalau hawa yaitu sesuatu yang berada di atas. Dalam bahasa lain disebutkan dengan samawat, yaitu langit. Langit Allah menciptakan yaitu dalam bentuknya 7 lapis. Disebutkan dalam Al-Quran, wa badaina fawqakum sab'an shidada. Kami bina, kami jadikan di atas kamu itu ada 7 lapis shidada yang sangat perkasa ataupun yang sangat besar. Summa zayyanaha bis'ab'i nujum. Kemudian Allah menghiasi langit tersebut dengan 7 bintang yang sering kita sebutkan dengan bintang 7. Dalam Al-Quran disebutkan wa zayyannaha lin-nadhirin. Kami hiasi langit itu yang 7 lapis yaitu dengan 7 bintang yang menjadi pandangan ataupun pedoman bagi kita sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kedua, zayyanal fadha.
Allah menjadikan sahra, bumi ataupun tanah, bisab'i aradin, dengan 7 lapis bumi. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan alladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah jadikan langit 7 lapis, kemudian sama seperti bumi. Summa zayyanaha bisab'ati abhar, kemudian Allah menghiasi bumi tersebut yaitu dengan 7 laut. Kemudian disebutkan zayyanal nara bisab'i darakat. Allah juga menjadikan neraka itu ada 7 lapis neraka. Ada neraka Jahannam, Sa'ir, Saqar, Jahim, Hutamah, Ladha, kemudian Hawiyah. Kemudian dalam neraka tersebut punya pintu. Dalam pintu itu juga ada 7 pintu. Setiap pintu juga ada bahagian-bahagian. Itu semuanya akan diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman ataupun orang beriman yang maksiat. Akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah menyebutkan zayyanal qur'ana bisab'ati asbu'. Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi kita sebagai orang yang beriman, Allah jadikan dalam 7 bahagian. Kemudian dalam 1 bahagian daripada 7 bahagian Al-Qur'an, Allah hiasi dengan 7 ayat daripada Al-Fatihah. Fatihah 7 ayat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Sungguh kami jadikan 7 bahagian daripada bahagian yang kedua, itu adalah Al-Qur'anil Karim ataupun yang menjadi umul kitab, yang menjadi dasar ataupun yang utama di antara Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian Allah menjadikan Adamiyin, anak Adam bil a'dha'i sab'ah, dengan 7 anggota. Karena 7 anggota ini yang sering kita gunakan untuk kita beribadah. 2 tangan, 2 kaki, 2 lutut, wajah. Itu anggota yang 7 yang kita padukan ketika kita melakukan salat, yaitu dalam sujud. Karena itu salah satu daripada kewajiban. Kemudian zayyanaha bisab'i ibadatil yadaini bidakwah. 2 tangan yang seharusnya dalam kita bersyukur, kita pakailah tangan kita bidakwah, dengan menyeru kepada kebaikan, dengan memberi sedekah, ataupun dengan mengusap kepala anak yatim. Itu hal ataupun tujuan daripada syukur kita kepada Allah. Tangan yang telah diberikan kita pakai kepada yang diperintah. Warijlaini bil khidmah. Kemudian Allah jadikan 2 kaki kita untuk berkhidmah kepada Allah. Warukbataini bil qa'dah. Kemudian 2 lutut kita gunakan untuk duduk ketika ketika salat. Wal wajhi bis sajadah, dan wajah yang diberikan oleh Allah, yang dijadikan Allah kita pakai untuk bersujud kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wasjud waqtarib, bersujudlah, waqtarib, dan mendekatlah. Itu salah satu daripada ayat yang disunnahkan kita untuk bersujud, dinamakan dengan sujud tilawah. Kemudian kita lanjutkan, Allah menghiasi umur adamiyin bil ahwali dengan beberapa macam. 7 macam pada permulaan hal. Maka ketika kita lahir, kita itu ada masa-masa. Ada masa radhi. Radhi, masa di saat kita baru keluar dari rahim, yaitu menyusui. Kemudian fatin, masa ketika kita sudah selesai daripada menyusui, yaitu masa 2 tahun paling kurang. Kemudian beranjak dari masa fatim ke masa sabi. Sabi kanak-kanak.
yaitu umur 2 tahun sampai 7 tahun. Kemudian dari sabi berpindah masa kita kepada ghulam. Kemudian dari ghulam, kalau ghulam itu sudah masa balik ataupun sudah remaja. Dari remaja menjadi dewasa, syab, artinya sudah jadi seorang pemuda. Summa kahal, dari pemuda beranjak lagi kepada masa di atas umur 30 tahun. Itu namanya kahlun. Kalau dalam bahasa sekarang dinamakan dengan seseorang yang sudah dewasa, remaja dan sudah beranjak dewasa. Kemudian yang terakhir masa syekhun. Syekh umur 40 sampai meninggal. Itu syekh. Yang dijadikan oleh Allah sebagai manusia bisa kita lewati dalam 7 masa ini, dan kadang-kadang nggak bisa. Artinya ajal kita mungkin sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sampai kita di masa sabi ataupun masa remaja sudah datangnya janji. Kemudian kita lanjutkan, zayyana hadhil ahwal bil kalimatis sab'in. Masa yang dilalui oleh seseorang dalam masa hidupnya itu yang 7 macam itu dihiasi dengan 7 kalimat. 7 kalimat itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la nafi, ilah munfi, illa istisna, Allah mustasna. Itu sudah 4. La 1, ilah 2, illa 3, Allah 4. Kemudian Muhammad 5, Rasul 6, Allah 7, Rasulullah. Itulah yang dihiasi masa-masa kita, mulai daripada masa lahir dari rahim ibu, kemudian beranjak kita kepada masa tua ataupun masa syekh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa alzamahum kalimatat taqwa, diwajibkan kepada setiap seseorang yang dilahirkan itu untuk mengucapkan kalimat takwa itu. Karena untuk menghasilkan takwa kita kepada Allah tentunya melalui kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dasarnya menimbulkan apa? Timbulnya takwa. Maka seseorang yang tidak mau mengucapkan kalimat tersebut tidak dikategorikan kepada orang beriman dan tidak termasuk bahagian daripada orang Islam. Maka bagi kita yang beranjak daripada masa kecil, sedangkan 2 orang tua kita itu sudah muslim ataupun sudah beriman, tentunya tidak diwajibkan lagi untuk kita berucap ataupun berikrar dengan 2 kalimat syahadah. Kenapa? Alasannya lil itba', karena itba'. Maka oleh karenanya dari mulai hidupnya seseorang dan daripada makhluk Allah yang dijadikan yang lain itu tidak terlepas daripada 2 macam. Artinya ada yang ditaklifkan, yang diberatkan untuk menjalankan syariat, ada juga yang tidak ditaklifkan. Maka seperti yang telah kita bacakan tadi, yaitu seperti langit bumi, itu tidak termasuk bahagian daripada makhluk Allah yang mukallaf. Artinya tidak diperintahkan untuk salat, tidak diperintahkan berpuasa dan sebagainya. Yang diwajibkan mukallafun itu hanyalah kepada yang dinamakan dengan insun, yaitu manusia ataupun insan. Kemudian pada saat mulai beranjak kepada masa balik, disitulah kita diwajibkan ataupun ditaklifkan untuk beramal ataupun melakukan perintah Allah. Nah, jadi ini bahagian yang kita bicarakan malam ini, artinya yang berkaitan dengan qadar, ketentuan Allah yang dianjurkan kepada setiap hamba Allah. Maka dalam hal taklif
tentunya itu ada beberapa golongan yang ditaklifkan ataupun dibagikan hal taklifnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mukallafun yang ditaklifkan terbagi kepada 4 pembahagian. Yang pertama, qaumun khalaqahumullahu taala li khidmatih dunal jannah. Satu bahagian Allah menjadikan makhluknya satu kaum tujuan untuk berkhidmat, ya, dunal jannah, tapi tidak untuk surga. Siapakah? Kanu amilina bi ta'atillah summa makarabihim li khidmatihi wal jannah. Yang pertama, dijadikan oleh Allah untuk berkhidmat dan untuk surga. Yang pertama anbiya wal auliya, para wali Allah wal mu'minun. Itu hikmah daripada Allah menjadikan seseorang yang bersifat dengan anbiya, memang untuk surga, karena sifat dengan nabi, manusia yang diwahyukan dan untuk beramal, semuanya masuk dalam surga. Aulia, para wali Allah, itu yang ibadahnya tingkatan tinggi, itu semua masuk ke dalam surga. Wal mu'minun was salihun, orang yang beriman, orang yang saleh, inilah golongan-golongan yang menjadi ahli surga, yang menjadi ahli surga. Cuma kalau misalkan orang mukmin tapi asi, maksiat, apakah jatahnya surga? Ada jatah surga, tapi setelah melakukan ataupun menjalankan yaitu siksaan dalam neraka, kemudian baru masuk dalam surga. Kemudian wal qismus tsani khalaqahumullahu taala li jannatih duna khidmati. Bahagian yang kedua daripada makhluk Allah yang dijadikan adalah untuk surga tapi tidak untuk berkhidmah. Khidmah dalam artian amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Dengan kita memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang kepada kebaikan, kemudian menjauhkan diri daripada kemungkaran, melaksanakan segala perintah, menjauhkan diri daripada kemungkaran, memerintahkan orang lain kepada kebaikan dan menegahkan orang lain daripada kemungkaran. Itu namanya makhluk Allah yang dijadikan, yaitu li khidmatih wa li jannah, li khidmatih duna li jannatih duna khidmatih, untuk surga bukan untuk berkhidmat. Siapakah mereka? Alladzi asyu kufaran, mereka yang hidup pada saat hidupnya dalam keadaan kufur tapi matinya dalam keadaan Islam. Itulah yang Allah jadikan makhluknya untuk surga tapi tidak berkhidmat. Dalam dunia tidak berkhidmat artinya tidak melaksanakan perintah Allah, tidak puasa, tidak salat, tidak haji dan segala macam, dan tidak sah apabila dilakukan, yaitu orang-orang yang kufur kemudian matinya dalam keadaan beriman, ya. Kemudian yang ketiga, khalaqahumullahu ta'ala la li khidmati wa la li jannati. Satu kaum yang Allah jadikan bukan untuk khidmah dan tidak untuk surga. Wa humul kuffarul ladzi yamutuna 'alal kuffar. Orang-orang kafir yang kufur, yang mati dalam keadaan kafir. Mereka tidak mendapatkan surga Allah dan tidak diperintahkan juga untuk berkhidmat. Artinya tidak ada perintah sebagai taklif, yang tujuannya untuk diberikan surga oleh Allah, tidak. Tapi tetap mereka ketika taklifnya turun, mereka juga masuk dalam bahagian taklif, tapi tidak tujuannya untuk diberikan surga, balasannya dengan surga, yaitu orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Mereka dalam akhirat tentu yu'adzabuna, diazabkan mereka bil azabi wal hawan,
dengan azab yang sangat keras. Kemudian yang keempat, qaumun khalaqahumullah, satu kaum yang dijadikan oleh Allah Ta'ala li khidmati, untuk berkhidmah menjalankan perintah Allah dunal jannah, tapi tidak untuk diberikan surga. Kanu amilina bi ta'atillah, itulah mereka yang beramal dengan taat kepada Allah, summa makarabihim, kemudian tertipunya dengan melakukan maksiat dan mati dalam keadaan mati kufur. Itu cuma beramal dari mulai taklif umur baligh sampai akhir daripada hidupnya dia melakukan taat, salat, kemudian puasa dan segala yang diperintahkan dia lakukan. Cuma sayangnya ujung-ujungnya mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Maka golongan ini mendapatkan nanti azab di akhirat, tidak diberikan surga oleh Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan termasuk bahagian daripada golongan yang keempat ini. Artinya kita dijadikan sebagai orang amilin, beramal, tapi akhir hidup kita bisu'il khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini bahalingan yang keempat. Para ulama umumnya, tentunya kita juga sebagai hamba Allah mengkhawatirkan. Ini salah satu yang dikatakan oleh para ulama, anna asyadda ma yahiju khauful qulub khaufas sabiqah wal khatimah. Yang kita khawatirkan dalam kehidupan mulai dari awal dalam keadaan kebaikan, apalagi ketika berakhir, ketika kita meninggal tidak dalam kebaikan. Ini yang kita khawatirkan. Para ulama mengatakan fainal abda la yadri hal sabaqallahu fi ilmillahi sa'ada aw saqawa. Tidak pernah kita mengerti apakah akhir hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan ataupun kecelakaan. Kemudian ulama menjelaskan bahwa setiap seseorang yang dari awalnya melakukan kebaikan tentu matinya akan dalam kebaikan. Makanya menjadi pendorong yang sangat kuat kita di awal-awal kita baik untuk mendapatkan kebaikan kita di akhir hayat. Jadi bisa kita analisa, kalau memang baik dari awal, insya Allah akhir juga baik. Tapi kalau memang dari awal kita maksiat, khawatir kalau akhir kita itu tidak baik. Itu yang kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Ya. Karena ini ulama sangat mengkhawatirkan hal seperti ini. Jadi sebagaimana dijelaskan seseorang daripada sahabat Fudail bin Iyad, bahwa ketika matinya beliau itu dimimpikan oleh Fudail bin Iyad. Muridnya ini meninggal. Fudail bin Iyad dalam mimpinya bertemu, ditanya, bagaimana keadaan engkau di alam barzakh? Jawabannya apa? Saya ketipu. Saya salah satu daripada yang mati dalam keadaan mati Yahudi. Wal'iyadu billahi ta'ala. Jadi Fudail bin Iyad bertanya, kenapa? Karena saya merasa diri saya lebih baik. Karena saya menyangka bahwa saya lebih baik dengan teman-teman saya itu. Jadi merasa amal yang saya lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya selalu berprasangka seperti itu. Akhirnya ketika meninggal dia dalam keadaan su'ul khatimah. Mati bukan dalam mati mukmin, tapi mati dalam mati kafir. Jadi itu salah satu pengajaran. Memang semua kembali kepada takdir Allah.
yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi usaha kita untuk kebaikan itu wajib. Makanya kalau dari awal kita baik, insya Allah terakhirnya juga baik. Tapi kalau kita awalnya tidak baik, mengharap kebaikan terakhir, mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini mungkin kita bisa mencerna salah satu daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap manusia itu telah ditentukan nasibnya itu dari awalnya. Semenjak kita berada dalam rahim ibu kita, tentunya sudah ditentukan nasibnya. Di mana tempatnya kita meninggal, dari mana kita berasalnya, kemudian rezeki kita, kemudian nasib kita dalam hidupnya. Kita bacakan salah satu daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Jadi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan tentang hadis yang diberikan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah yang bersifat dengan sadiq, benar, al-masduq, yang dibenarkan. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Rasulullah menjelaskan bahwa kejadian seseorang itu dalam kandungan ibunya selama 40 hari itu menjadi nutfah, segumpal darah. Summa yakunu alaqah, dari nutfah berubah menjadi alaqah misla dzalik dalam masa 40 hari. Summa yakunu mudghah, kemudian dari alaqah menjadi mudghah misla dzalik, yaitu dalam masa 40 hari. Summa yursul malak, pada saat itu Allah memutuskan seorang malaikat, fayunfakhu fihi ruh, maka diperintahkan untuk meniup ruh, wa yu'maru bi arba'in kalimatin, diperintahkan itu bikutubi rezeki, yang pertama rezekinya, wa ajali, yaitu ajalnya, masa meninggalnya, wa amali, amal perbuatan yang dia lakukan semasa hidupnya, wa syaqiyan au sa'idin, amalnya baikkah ataupun tidak baik. Fa walladzi la ilaha illa ghairu, fa walladzi la ilaha ghairu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kamu, la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya seseorang kamu sungguh beramal dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga sangat dekat dia dengan surga. Fa yasbiqu alaihil kitab, tetapi sudah terdahulu tulisan ataupun takdir, fa ya'malu bi amali ahlin nar, sehingga pada akhirnya dia melakukan perbuatan neraka, fayadkhuluha, maka pada hari kiamat dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya seorang kamu yang beramal dengan amal ahli neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga dekatnya dia dengan neraka sangat dekat. Fasbiqu alaihil kitab, tapi sudah terdahulu dengan takdir Allah, fayamalu bi amali ahli jannah, maka pada akhirnya dia beramal melakukan satu perbuatan daripada ahli jannah, fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari Muslim. Jelas itu sudah ditentukan dari awal. Semenjak kita berada dalam kandungan, 4 kalimat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang diutuskan. Karena kalau kita lihat dari sejarah ataupun dari penjelasan para ulama, ketika kita berada mudghah yang pada masa ingin ditiup roh, itu malaikat mengambil mudghah tersebut dan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ini mudghah jadi seorang manusia ataupun tidak? Kalau seandainya Allah menjawabnya jadi, tentunya akan berada dalam kandungan dengan selamat. Tapi kalau pada saat itu Allah menjawab tidak jadi, artinya mati dalam kandungan, maka tidak selamat kita keluar dari kandungan.
Begitu caranya dalam proses kita sebagai manusia, mulai dari masa rahim kita. Maka tidak mengkhawatirkan bagi seseorang itu yang memang tidak ada usahanya untuk kebaikan, ya pasti akhirnya tidak baik. Tapi tidak merasa aneh kalau yang baik dari awal, yang mau berusaha untuk baik, insya Allah kedepannya juga baik. Jadi kita jangan merasa berat bagaimana pertimbangan sebenarnya. Kalau memang sudah ditentukan oleh Allah, apakah saya tidak akan lagi berubah? Bisa saja berubah, karena semua yang ditentukan itu adalah fil azali, yang berlaku adalah yang diperintahkan adapun yang ada dalam ilmu Allah. Maka dengan usaha yang kita usahakan untuk taat dan mendekatkan diri kita dengan Allah, maka apa yang ada dalam azali akan jadinya sebagaimana yang ada dalam ilmu Allah. Maka itu salah satu pegangan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, yaitu dengan ikhtiar, usaha dalam berbuat taat. Maka kalau memang kita berkeinginan untuk berbuat taat, insya Allah taat kita itu akan membawa kepada husnul khatimah. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada satu ketentuan bahwa dijelaskan oleh para ulama, mulai proses kita dalam kandungan dari pertama yaitu alaqah, kemudian dari alaqah nutfah pertama, kemudian kepada alaqah, kemudian kepada mudghah. Jadi 3 masa ini ulama menjelaskan. Salah satu daripada mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya hadza untur ila qudrati maulaka kaifa asyaka wa sawaka. Jadi ulama mengatakan, wahai manusia, lihatlah kepada kekuasaan Allah, kaifa asyaka wa sawaka, bagaimana Allah menjadikan engkau. Kemudian wa fi Taurah maktubun ya ibnu Adam ja'altu laqa qiraran oleh Allah tetap dalam kandungan, yaitu selama 120 hari. Wa ghasitu wajhaka bighsya, kami tutup wajah engkau dalam kandungan bighsyain dengan satu tutupan, li alla tafza' minar rahim, supaya kita jangan sampai terkejut ketika berada dalam rahim. Wa ja'altu wajhaka ila dhuri ummik, dan aku jadikan, ini pentafsiran daripada kata Allah, wa ja'altu wajhaka ila dhari ummik. Ketika kita berada dalam kandungan, wajah kita menghadap ke belakang, li alla yu'adzika raihatat ta'am, supaya kita jangan sampai mencium bauan daripada makanan yang dimakan oleh orang tua ibu kita. Wa ja'altu laka muttakan an yaminik wa muttaqian an shimalik. Kemudian kita sekali-sekali menunduk ke kanan, sekali-kali menunduk ke kiri. Tujuannya karena di sebelah kanan kita ada hati, kemudian di sebelah kiri fatihal, ada limpa. Wa 'allamtukal qiyama wal qu'uda fi batni ummi. Kemudian dalam rahim kita berdiri dan duduk. Fahal yaqduru ala dzalika ahadun ghairi. Allah bertanya, wahai hambaku, adakah kesanggupan bagi yang lain untuk memberikan sesuatu yang seperti aku berikan kepada kamu? Falamma antammat mudatu hamlika, maka manakala sempurnalah masa hamil ibu engkau, auhaitu ilal malakil muwakkil bil arham, aku perintahkan kepada malaikat ayyukhrijaka, supaya mengeluarkan engkau daripada kandungan. Fa akhrajaka ala raisatin min janahik la laka sanun yaqta, maka malaikat yang bertugas untuk mengeluarkan bayi daripada rahim, maka tugasnya dilakukan dengan baik. La laka sanun yaqta, ketika kita berada di luar tidak ada gigi yang kita makan, wala yadun tafsisu,
tidak ada tangan kita yang bisa kita berpegang, wala qidam tas'a biha, dan tidak ada kaki yang kita bisa berjalan. Wan ba'du laka arkaini raqiqaiti fi sri ummik. Kemudian Allah menjelaskan, aku jadikan dalam kedua susu ibu kamu itu air yang cukup lezat. Yajriyani labanan khalisan, dari situ keluarlah laban yang bersih harran, yang ketika musim dingin jadi panas, yang ketika musim panas jadi dingin. Begitulah kondisi ketika kita masih kecil. Adapun setelah kita keluar dari rahim ibu, walakitu mabataka fi qalbi abawaik, Allah mencampakkan, memberikan dalam hati kedua ibu kita, yaitu dengan rasa mahabbah, cinta kepada seorang anak yang lahir itu. Fala yasbi'ani hatta tasba. Ibu kita juga tidak akan makan kenyang sebelum kita kenyang. Wala yarqadani, dan tidak akan tidur sebelum kita tidur. Hatta tarqad, sehingga engkau tidur. Falamma qawiya dhahruka, ketika kita beranjak dari masa kecil sampai dewasa, dan sampai kita ditaklifkan umur balik kita masa umur balik sudah ditaklifkan, diberikan untuk hukum, wasadda adruka, dan sudah kuatlah tulang punggung engkau, barastani bil ma'asi, kata Allah, engkau lahirkan kepadaku yaitu dengan berbuat maksiat. Wa'tamatta 'alal makhluqin, bukan menyembah kepada Allah, malah ingkar menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada makhluk. Walam ta'tamid alayya, engkau tidak berpegang kepadaku. Wa tastura mimman yaraka, dan engkau tutup, dan engkau tasturat wa tastarta mimman yaraka, dan engkau lahirkan kepada orang yang melihat engkau. Wa barastani bil ma'asi, kita bermaksiat kepada Allah dengan zahir, karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Walam tastahi minni, engkau tidak pernah malu kepadaku, kata Allah. Jadi itu menunjuki kepada kita muhasabah, bahwa begitulah keadaan seorang hamba Allah. Hakikatnya kalau sudah kita berada masa-masa remaja kita lupa kepada Allah yang telah menjadikan kita, sehingga apa yang kita lakukan yang bersifat maksiat pun tidak merupakan satu beban yang menjadikan kita taat. Hal itu menjadikan kita berat. Kenapa seperti itu? Padahal Allah telah memberikan pedoman dan telah memberikan pelajaran kepada kita melalui Al-Quranul Karim, yaitu dengan kejadian-kejadian kita dari awal proses sampai kita meninggal. Memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin ini hanya sekedar penjelasan yang mungkin menjadi nasihat, dan untuk ke depan ya mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari bisa untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah mengerti hakikat daripada kehidupan kita, tentunya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan supaya kita bisa menjauhkan diri daripada hal-hal yang bermaksiat, apalagi yang membawa kita kepada kekufuran. Maka mungkin ini juga masih dalam suasana, yaitu bulan Syawal, baru pertengahan bulan Syawal, suasana lebaran. Maka dalam halal bihalal ini juga saya sebagai yang memberikan materi, tentunya dari sebelumnya sampai sekarang dan kapan saja, apakah dalam majelis yang kira-kira kurang berkenan ataupun banyak ucapan-ucapan yang salah, mungkin itu akan membawa kepada jauhnya, karena itu satu kesalahan saya dengan Allah. Maka untuk terlepasnya hubungan saya dengan tengku-tengku sekalian, di sini saya minta maaf dengan sebesar-besarnya atas segala kekhilafan ataupun kesalahan, kekeliruan yang pernah saya berbuat di hadapan tengku-tengku sekalian. Maka
Pernah pernah. Ya mungkin hanya sebagai materi sampai di sini. Untuk selanjutnya kita masuki dalam acara tanya jawab yang akan dipandu nanti oleh Timur Khairul. Alhamdulillah, terima kasih kepada pimpinan yang telah mengatur kita pada malam yang berbahagia ini. Sebagaimana biasa kita akan membuka beberapa sesi tanya jawab, baik yang menyangkut dengan materi yang sudah disampaikan maupun di luar materi. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita tanyakan sehingga menambah ilmu bagi kita semuanya. Baik, sebagaimana biasa kami akan membuka sesi tanya jawab. Bisa ditanya langsung atau melalui WA ke nomor 0822 9705 1851. Sekali lagi 0822 9705 1851. Baik, kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Bisa langsung bertanya atau melalui WA ke nomor yang telah kami sebutkan tadi. Kami persilakan. Pertanyaan itu mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketentuan yang telah kita pelajari bahwa takdir yang telah ditentukan oleh Allah akan berubah apabila kita berusaha. Bagaimana sehingga kita bisa berubah? Sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, dari awal memang kita telah, tapi pada saat kita hidup kita melakukan taat. Akhirnya ketika sebelum kita meninggal, kita melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu perbuatan ahli nar, sehingga kita berubah yang jatahnya masuk neraka menjadi masuk surga menjadi masuk neraka. Prosesnya seperti itu. Jadi kan dari memang yang takdirnya langsung berjalan sebagaimana yang telah ditakdirkan. Tapi dengan usaha katanya roh dah puput pada akhir udip katanya sesuatu perbuatan yang berbeda dengan takdir. Ya, lagi ada berapa contoh kalau takdir katanya memang ahli nar. Dalam kehidupan katanya tak puput perbuatan taat. Cuma bak ujung udip katanya roh dah puput sabah puput yang sehingga katanya mati kufur. Menang proses ni. Ya, prosesnya sebagainya sehingga katanya sesuailah dengan takdir Allah, yaitu menjadi ahli neraka. Ya, benar. Gedanya dalam usaha hana sia-sia. Lagi ada berapa no? Menyecara pandang seseorang yang baik jarang misalnya mana dari awal udip ganyan sampai kena melinggai ke ganyan dalam taat kepada Allah. Jarang yang urung taat mau balik pada akhirnya kufur. Yang le kiban, yang le urung daripada urung kufur menjadi taat pada akhir. Ya, makanya salah satu usaha katanya yaitu dengan melaksanakan perintah sehingga akhir hidup katanya menjadi orang yang baik. Ya, maka
Munya hana ta'awali dengan gedanya taat, hana potara bagi gedanya akan ged. Cuma munya kata usahakan ged dari awal, insyaallah akan menghasilkan ged pada akhir udip gedanya. Ya. Punarun yang berjaya silakan, atau dari WA yang nomor disebutkan. Yohana mungkin izinkan bertanya berikut. Yang pertama bertanya, dalam ilmu Allah jumlah makhluk yang berbentuk manusia karena jumlah penghuni surga dan penghuni neraka. Dalam ilmu Allah kamu jumlah. Contoh sebagai orang neraka dalam surga yang pun dalam ilmu Allah jumlahnya kana yang bernama pertanyaan jumlah kana berarti arah untuk mencapai jumlahnya apapun yang dilakukan dekat jumlahnya akan berubah waktu dalam berada yang yang kedua biar sekalian mereka dulu beda qada dan qadar punya kesamaan atau memang ternyata memang beda itu yang mungkin itu sebenarnya. Jumlah penghuni neraka ataupun surga dalam ilmu Allah Ta'ala termaklumi, karena mandum penghuninya dan neraka juga milik Allah, tentu sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Cuman nyana rahasia bagi kitanya sebagai hamba dan sebagai makhluk, hana ada depu katanya bawa tajnya. Dan hana ulama yang merasa memprediksikan dumna ahli neraka dan ahli surganya hana. Mandum hanya dengan sifatnya dalam kehidupan. Gambaran ji yang dipegah oleh ulama, tentu orang yang ged akan tamang dalam surga, menya orang yang bro, orang maksiat ataupun orang kufur yang tempat dalam neraka. Jumlah menya dalam ilmu Allah Ta'ala gedanya wajib daiman memang karena jumlah haji. Karena apa kan? Karenanya makhluk Allah. Kalau kemudian yang kedua, perbedaan qada dan qadar. Yang beda dalam bahasa, sedangkan punya pengertian dua buah kalimat yang tabo. Menyata bedakan dari segi lughawiyah secara bahasa ji memang ada makna yang berbeda. Menyaqada hukum, menyaqada takdir. Takdir ketentuan, menyahukum yang berkaitan dengan buat manusia. Ya, nyan qada. Qada artinya hukum Allah yang kita jalankan semasa kita hidup, yang qada. Monya qadar takdir ketentuan yang na dalam asali. Tapi arah daripada dua kalimatnya sama. Artinya tujuan adalah katanya mandum karena dalam azali. Hukum Allah na dalam azali yang menyangkut dengan perbuatan katanya. Kemudian takdir Allah, ketentuan Allah pun ada dalam azali. Ya. Takwa itu kan menurut Mahfud MD. Menurut MD adalah satu jembatan sedikit lagi mau ke mereng itu takwa, takut. Sedangkan kata tadi takwa itu adalah la ilaha illallah. Dalam definisi pengertian takwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhkan daripada larangannya. Itu arti takwa. Cuma jalan takwa itu melalui la ilaha illallah, salah satu dari takwa. Karena maksud daripada la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang disembah ataupun ma'bud bihaq illallah.
kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah dan Muhammad utusan Allah. Nah, kalau secara bahasa memang kalimat takwa daripada ittaqa. Takwa masdarnya ataupun taqiya yatqa. Takwa. Jadi menyatakan dari kalimat takwa, takut itu satu maknanya. Tapi secara istilah takwa yang dimaksud adalah menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhkan diri daripada larangannya. Sedangkan kalau takut umum, yang kita takuti semua takut. Tapi takwa yang diistilahkan adapun yang digunakan oleh para ulama artinya imtisalu amrillah. Maka hampir kalau kita bilang di antara takut ataupun makna takwa itu umum khusus. Umum dan khusus, mutlak. Umum satu wajah, kemudian khusus satu wajah. Karena hanya penggunaan bahasa getanyo yang ia kerimung gegen takwa, tapi menyatakwa khusus dan takut kepada Allah, imtisal. Cuma makna imtisal ini yang perlu kita kaji. Bahasa imtisal junjung. Junjung bukan hanya sekedar kita melakukan perbuatan perintah. Baru dikatakan kita imtisal, iz'an, menghayati dan menganggap itu satu perintah Allah dan membesarkan perintah Allah, baru dianggap kita imtisal. Maka bagi orang yang puput ibadah, sembahyang, puasa, memang hanya diawali ataupun didasarkan dengan niat, yang hanya imtisal. Hanya ganggap imtisal. Makanya setiap perbuatan wajib niat. Yang sunat wajib niat. Walaupun tu je terlalu. Menyabak puput, menyabak niat tetap wajib bila yang menghasilkan pahala sunnah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Itu kan ujung ayatnya. La'alla. Kalau memang bagi orang yang dalam bulan Ramadan melaksanakan puasa, harapan berarti tidak menjadi orang takwa. Belum tentu ketika kita keluar daripada Ramadan jadi orang takwa, tergantung kegiatan kita di bulan Ramadan. Kalau memang dalam bulan Ramadan kita bertaubat, melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya, ya mungkin kita keluar daripada Ramadan menjadi orang takwa. Yang dimaksudkan dalam ayat la'allakum tattaqun, harap-haraplah kalau memang kita bagus ibadah kita di bulan Ramadan, menjadilah kita orang takwa pada bulan Syawal ataupun setelah Ramadan. Cuma Pak ada apa? Bagaimana kita bisa memandang seseorang berhasil ataupun menjadi takwa dalam melaksanakan ibadah puasanya? Ya, ada perubahan kehidupannya tentu setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Karena sangat didukung oleh kegiatan ibadahnya di bulan Ramadan. Banyak tingkat puasa namanya hanam terasa pilih. Pakon karena kebiasaan ada puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Ya, tapi menyagedanya ada puasa Ramadan sebulan penuh. Tapi puasa nam mantang berat pada puput. Nyan golom termasuk katanya takwa penuh tapi mantang la'allakum. Artinya mantang haram menjadi takwa. Ya. Semua ada perubahannya. Semua ada perubahannya. Mungkin kalau orang takwa bisa menghasilkan ekonomi lebih baik daripada sebelumnya.
Kalaupun tidak terkumpul semuanya, ada satu macam sudah bisa kita kategorikan berarti berhasil. Misalnya dalam bidang ekonomi kita masih seperti biasa, malah lebih melorot. Itu juga satu tanda berarti kita lebih baik. Baik dari mana? Karena kita ditingkatkan takwa oleh Allah, sehingga orang takwa tentunya ada apa namanya? Ada tantangan. Tantangan kita yaitu dengan cobaan kurangnya di bidang ekonomi misalkan. Itu bukan satu kepastian. Mungkin itu bisa kita pahami karena kita disayang Allah, karena kita sudah menjadi orang takwa, maka dalam hal itu mungkin menjadi cobaan. Salah satu pandangan kita kepada keberhasilan kita dalam bulan Ramadan dalam menjalankan. Cuma menyaurung dalam bulan Ramadan pihana pupuk ibadah, nyan kapastikan takwa. Ujung-ujung kan takwa, kurang dalam ekonomi pun nyan hanji ke salah satu kesayang oleh Allah kan. Memang kadang-kadang memang oleh Allah. Waalaikumsalam. Dalam sambung hadis Nabi yang penanya bukan pandu umat Nabi yang mau surga kecuali yang tidak mau, berarti unsur-unsur manusia untuk mengalami surga. Mohon penjelasan. Orang beribadah ada tujuan untuk mendapatkan surga Allah. Boleh. Dalam ketentuan agama kita salat, tapi ada dalam salat kita supaya diberikan surga oleh Allah. Itu nggak apa-apa. Cuma tingkatan kita kecil, bukan tingkatan yang tinggi, masih rendah. Berarti nilai ibadah kita itu masih dikategorikan kepada tingkatan yang paling rendah. Masih kita bayangkan surga Allah dengan kita salat. Maka usaha kita salat dengan tujuan untuk mendapatkan surga boleh. Dan mungkin dengan harapan kita yang kuat, insya Allah diberikan surga oleh Allah. Itu harapan juga. Harapan kita seperti itu. Maka kalau kita berusaha untuk surga, memang ada jalan untuk kita mendapatkan surga Allah. Cuma tidak secara langsung. Kalau ingin kita mendapatkan surga, awali dengan mendapatkan ridha. Karena pada kita tentunya surga itu kecil bagi Allah untuk diberikan kepada hamba yang taat. Ya, maka berusaha itu boleh, yaitu berusaha untuk mendapatkan surga. Pertanyaan yang pertama, apakah sah mengatakan puasa wajib dibarengi dengan puasa Syawal? So dengan apa pun banyak Syawal pun dengan puasa pada Ramadan di bulan Syawal, kaji umatnya bulan Syawal lagi apa ini cuma bulan Syawal. Atau yang kedua adalah pertanyaan lain, apakah benar tidak boleh mengharap masuk surga dengan ibadah? Pertanyaan yang kedua, apakah wajib kita umat Muslim Indonesia mendukung Palestina? Sekian dan terima kasih. Yang pertama menyangkut dengan qada puasa wajib. Qada puasa yang tinggal, hukumnya wajib. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fi ayyamin ukhar. Artinya kita gantikan pada waktu-waktu yang lain. Apakah tinggalnya karena uzur? Adapun tidak uzur. Uzur seperti orang musafir, orang sakit, ataupun yang jaga orang sakit juga menjadi uzur kalau memang darurah. Maka dibolehkan untuk kita tinggal puasa. Wajib kita gantikan pada hari yang lain.
Hari yang lain itu kapan saja. Cuma kalau berada kita pada hari yang disunnahkan puasa, kita sekaliguskan, kita satukan aja, artinya dengan qadha dan sunnah. Cuma dalam niat kita dahulukan dengan niat puasa yang tinggal, yaitu puasa wajib, kemudian kita gabungkan dengan puasa sunnah. Maka dalam bulan Syawal ini 6 hari yang disunnahkan kita berpuasa, ini kesempatan untuk kita gantikan puasa yang tinggal. Ya, maka untuk menghasilkan puasa yang tinggal tentu harus wajib niat. Wajib kita berniat. Kemudian untuk menghasilkan yang sunnah di bulan Syawal juga kita niat. Maka kita niatlah 2 macam ketika kita puasa bulan Syawal dengan menebus ataupun menggantikan puasa yang tinggal. Adapun Senin Kamis, adapun Asyura, Tasu'a, pokoknya hari-hari yang disunnahkan kita berpuasa, pada hari itu boleh kita gabungkan dengan yang kecuali apabila 2 yang wajib, itu nggak boleh. Puasa Ramadan kita gantikan sekaligus yang tinggal, itu nggak boleh. Kalau sunnah 1, wajib 1 boleh. Bandua puati. Hasil menggantikan yang wajib juga hasil pahala untuk yang sunnah. Yang kedua, apakah benar tidak boleh mengharap masuk surga dengan beribadah? Nah, tadi sudah terjawab ya. Maksudnya boleh saja kita berniat ataupun mengharap dengan ibadah kita untuk mendapatkan surga. Ya, boleh. Yang ketiga, apakah wajib kita umat Islam Indonesia mendukung Palestina? Wajib mendukung Palestina karena perang Israel. Kalau dalam bentuk perjuangan mempertahankan iman dan Islam, ini bukan wajib lagi tentunya. Ini bukan wajib lagi, malah sangat wajib untuk kita dukung. Semampu kita dukung, walaupun dengan doa. Kalau tidak sepenuhnya untuk agama, tapi kita merasa Palestina itu adalah bahagian daripada orang Islam, orang-orang yang beriman, maka al-Islamu kal jasadil wahid. Islam itu sama seperti jasad yang satu. Kita merasa sedih dan merasa terhina apabila mereka terhina, dan kita merasa sakit apabila mereka disakiti. Maka dalam bagi kita sesama muslim, apalagi dengan tujuan mempertahankan agama. Akan sesi tanya jawab, silakan ya tadi Bang Yoni jawabkan tentang pertanyaan yang berkaitan dengan kemudian itu malamnya boleh ini. Mudah-mudahan jadi Pak jadi yang pun Anda ini suara hati anak pakai ini nanti untuk dori pakai ini gimana mau mesti. Jadi tanda jika kira anak pakai ini nanti untuk dori. Nah yang bukan hantar dan sebaliknya itu gara-gara pakai ini gimana mau mesti ini kita yang dori. Hamah menyahana ke pakai min nyan handai dengar lepu Abdul Raurung. Menjaga pakai min deh dengar nyan hana iktibar pakai min, yang iktibar hana pakai min. Menyahana pakai min handu berarti hanasa. Menyapakai min deh menyahana pakai min para kendeh Abdul Raurung yang sah. Suara ini suara bayangin. Memang suara bayangin.
Kan maksudnya mana hana dia dah pertempatkan. Maksudnya suara mitnyan lagi email angin menyebab khutbah khusus tapi menyebab untuk khutbah hana abrakan hanya dah pertempatkan tasamakan suara mitnyan saban lagi suara email angin. Tapi menyebab azan je. Karena zaman waktu Bilal bin Rabah ke azan memang hana pakai min. Guik pada tempat yang tinggi iaitu di Jabal Abi Kubis hinan yang ke azan. Sehingga suara 2 kilo didengar suara berakan bila berabah. Cuma jino untuk mengiklamkan tanda watai dan sembahyang maka tak pakai mi ada masalah. Karenanya buat sunnah. Tapi untuk khutbah khususnya wajib legedanyo tak pendengar 42 orang dengan tidak ada mikrofon. Memang tak pakai mikrofon tapi handih dengar menjangan hana tak pakai mikrofon jangan sah. Ahli Jumat. Ahli Jumat. Buat belah orang yang gaknyan termasuk ahli Jumat. Maka memang watai takala ni tanya mungkin na buat belah yang ikut ini. Yang hanada dengar, yang naik ke kan ahli Jumat. Orang musafir mandu naik ke. Ikut ini orang yang mukim. Sedangkan waktu baca khutbah dari khatib itu hanya dia dengar, yang dia dengar boleh ikut. Nyan hasah. Ya. Oh, ya ikut yang dia dengar, ikut yang dia dengar maksudnya. Yang ahli Jumat dia dengar, nyan hasah. Ya. Buat doa orang yang ikut handi dengar. Dia dengar. Ya, yang ikut yang ahli Jumat dia dengar, nyan hasah. Bahkan karena hana dengar lebih berdoa daripada ahli Jumat. Nama mewate kamu nak. Nah, sebuah kewajiban atau masjid untuk atau pilih guru yang ahli Jumat itu ikut supaya sampai yang tanya magau itu mungkin itu pilih angka kok. Guna kewajiban kita yang besar guru lain lain. Payah. Kewajiban bagi yang berwajib artinya pengurus masjid ataupun imam untuk gedahulukan oleh orang-orang yang ahli Jumat dan takbir orangnya lebih hawa daripada orang yang kan ahli Jumat takbir orang daripada ahli Jumat baru gedanya datang dalam takbir ikut memang tanya kan ahli Jumat memang harus tentu lagi hana ada hana getah medeh agaknya kena yang geduri si berarti orang-orang yang ahli Jumat kan hana mencegah atas bawa dato tidak Jumat kajaran hak umum yang hak dia umum tu kira-kira umum Mak ni kafe, ayah ni kafe. Cuma ayah ni makai dalam kandungan. Puak na dikira kafe si uji. Anaknya. Banyak ke anak yang mati dalam kandung, nyan hana kafe lau. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan lahir dengan kesucian. Illa anna abawaihi kecuali dua orang tuanya yuhawidani yang meyahudikan wa yunasirani dan yang menasranikan wa yumajisani dan yang memajusikan. Berarti anak emian sigalam umubalik tekedi meninggal nyan termasuk dalam fitrah walaupun anak orang kafir surga ahli surga nyan termasuk ahli surga. Wadah kabalik yang pekafir bapa kerana hana pernah Islam. Nanti yang orang kafir tak ajar kau ni yang dah cari dia buat. Tak syar. Sebabnya kalau hana salah lah. Yang sampai pegawaian berarti menyana umi akan mantan suci. Hancur. Anak kafir hancur. Jadi apa juga? Saya punya ayah kau ni. Jauh saya baik pohon ni terakhir. Ya benar.
Jadi hana perken hana kafe lah mana yang mentang dalam kandungan. Apalagi namanya yang dalam balik ya, segala mu balik pada sanji nya mentang dalam keadaan kesucian. Kalau menyadagam itu kalau mudah dulu. Baik, pengumuman alhamdulillah hasil buka Abang Buno nah hasil nomor tuh sampai mawin. Alhamdulillah. Sudah kami sampaikan bahwa hasil CPM-nya tidak melangkas pengajian. Penggunaan untuk kas pengajian apabila ada kebutuhan pengajian, kita gunakan pen-nya dan kebutuhan terhadap sesuatu yang tadi disepakati oleh pengurus Pak atau untuk menanggulangi kekurangan dana dari donatur. Ini cocok dari kasnya, apabila turun. Jadi yang kasnya setiap akhir bulan akan kamu sampaikan laporan keuangan. Jadi yang kamu jalan kamu dulu, lalu kamu boleh beban keadaan kondisi saldo media. Yang boleh kami sampaikan dari laporan-laporannya bahwa setiap pen kamu, pen tulis kamu sampaikan laporan kepada setiap bulan. Baik hasil dari list donatur maupun dari hasil kajian dan lain-lainnya sebagai pengumuman. Ini ada tambahan pertanyaan berikut. Pertanyaan ini cukup sederhana. Sering gagal Pak Guru, wajahnya musibah. Sering kadang-kadang dikirim stiker bunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin dianggap sesuai dengan harapan dari apabila berbuat musibah maka mungkin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan, punya manfaat stiker yang ini kadang-kadang kita bacakan atau kau ini belum mau baca anak pulau dahulu Kopi. ini tak kira-kira punya manfaat secara agama secara agama sesuai dengan maksud hadisnya punya makna mungkin yang berkaitan dengan Kirim secara asal-asalan nya hana manfaat. Punya asal-asalan kirim kopi atau populan kirim ke populer nya hana manfaat. Karena pekan hana kasatna. Alanyan begah idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila tertimpa musibah bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gedanya tak pergunakan kalimatnya khusus kepada orang meninggal. Musibah. Allahumma ajirna minan nar wa aqibna khairan minha. Tambahan daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang gedanya tak kopi tak kirim nyata kasat dan sekaligus gedanya tak baca. Wate tak kirimnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirim juga. Ya, manfaat dengan tujuan daripada kalimat innalillah. Cuma punya asal-asalan kirim, mede-de kirim. Kirim juga. Nya hana manfaat. Artinya hana mendapatkan satu nilai dengan apa yang gedanya bobot. Ya, makanya wate ne tulis pun ne kasat. Yang menyata kasat orang termalik pun sah melalui WA. Memang kasat. Yang saja ketali urina, ada pun gerujuk urina. Yang kalau ketali nya melalui tulisan dan kasat nyasah. Maka menyebab kalimat
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na kasat dengan perbuatan sunnah yang dah bacanya adapun yang dah tulisnya nyo menghasilkan pahala yang bermanfaat. Ya. Sabar cik, tunggu. Artinya memang dikasat, memang dihormati katanya dengan kalimat salamnya, berarti tanya sunnah cik dah tulis dah balah. Ngangkat lisan hana baca suud bahkan karena hana ada depu api urang bi nyan pun memang urang bi sunat menya urang jawab wajib kan urang jawab wajib cuman pun memang jibi nyan betul-betul na izan dan na sengaja ji untuk karenanya perbuatan sunnah mentakdimkan urang yang diberi talim menya memang hana tujuannya katanya pun hana wajib tak tahu ha nah kalau banyak dadah sinta silakan jawab aja. Waalaikumsalam. Ah boleh. Hai yang mafakah boleh. Ijih boleh, hitnya boleh hit. Hanya sesuai. Ha? Belah boleh. Makanya karena atra hanata yakini pun yang serius ataupun hana serius, gedanya pun datang api pun lagi nyana juga berarti hana serius it. Ah, ya ke. Putri. Ya, benar. Kembali kepada Jumat. Kunci Sabah Kampung pedang dua tempat Jumat. Sabah Kampung dua buah Jumat anjir kecuali darurah. Artinya melebihi jamaah hanlat bak tempat pun yang jadi pegang tempat yang kedua. Ya. Menyana dua buah tempat nyan sabah hanasah. Yang sah yang awal itu. Yang kadang-kadang kalau nanti orang sama Sabah MD, Sabah KMD, Sabah Pru anak rupu habis. Ya. Jadi beda-beda orangnya. Jadi punya orangnya si hana ganggap kepada orang. Ya. Ini ada jabat dah ada. Idanya tak. Kan menyan hebohnya nyan memang lain-lain pemahaman le orang yang sebahagia yang sabahnya hana ganggap sah dago memang idanya pi hana masalah tajak juga tempat yang road karena beda tujuan kan beda pemahaman ya ya Jadi juga dua buah cuman oh memang dapat sama tanpa madang hana buah memang terah anak banduasa memang darurah banduasa awai salim semayang ya jadi yang kuat di antara pendapat yang paling awai salim semayang yang sah cuman nasid yang pegang so yang awai tamang khatib dan so yang awai semayang dan so yang awai salim yang sah menjadi hanasah je dulu. Jadi yang hanasah karena memang kon darurah tapi na dua buah tempat yang hanasah pihak malu. Pihak kantor dengan malu. Kita kampung itu kita bekerja melakukan masalah kampung. Semua kampung. Semua itu tempat itu. Itu semua kampung. Kampung yang itu identik dengan balat, identik dengan RT, identik dengan RW, beda pemukiman mungkin beda mungkin hanya jalan baru jalan yang mungkin dia ngomong jalan mungkin masjid juga kadang-kadang dia kena karena akses yang lambat ini cocok boleh berjalan lah ini ada kampung tak beda kampung aku mungkin beda mungkin yang nanya gimana Menya dalam tulisan kitab Dukun Balad. Cuman na sabah macam tu nama ji Madinah Medan. Kemudian na dukun dalam kitab Qaryah. Ya, dengan masalah perkembangan masalah Jumat nyan lebih to makna balad. Berarti balad nyan kenangro.
balad maksudnya na hakim syar'i. Menyebab surah katanya na tengku imum. Yang kau dengan balad. Tapi Madinah, Maden, nyan na hakim syar'i, na hakim syarti. Dan dia lebih luas, artinya menyebab katanya ibarat sebuah kecamatan. Na kapolsek, na pengadilan. Nyan hakim, hakim syar'i, na pengadilan, hakim syarti, berarti na syurtah. Syurtahnya tentera ataupun polisi. Nyan tingkat luas ji, erat sama dengan sebuah kecamatan. Balad nyan sebuah kampung katanya. Kan sebuah kemukiman pi. Ya, sebuah kampung karena kemukiman kan lebih luas daripada kampung, daripada desa. Yang maksud jihna sebuah kampung mesti na sebuah Jumat. Ya, dan katanya hajat tubiat hal lain memang na Jumat barat. Haram tu biak bak kampung lain memang bak katanya nah Jumat. Ya. Cuma urang sip berdoa nak salah, tapi hansip ahli Jumat hajat biar lain. Mak kembali dengan ada kumpul. Dia dari Malat kan. Lagi pondok ni ngomong bayar juga ada kan. Ya. Bekasi dengan Jakarta. Ya. Sabah masjid awak Jakarta itu apa boleh tu nanti. Masjid awak Jawa Barat di buka tempat boleh tu kan. Ya. Karena ya, anak salah. Karena nak pembatas. Yang ini kelebihan di karena nak pembatas balad sehingga walaupun dak pindah bak ujung kampung, dapat duduk dengan toto dengan kampung dardeh nak salah. Ya, cuma yang disunahkan tak pedang Jumat tuqamu fi wasil balad. Yang sunnah Jumat tak pedang bak pertengahan balad. Oh menyaruh dak pedang bak pindah, dah deh pindah apa tu? Kakak karena nak pembatas beda wilayah, ada masalah. Ya. Dan pi tak dengar katanya perken khutbah darde karena nama mikrofon, tak dengar dah noi dengar oleh orang darde karena mikrofon, menyahana mikrofon cuma dia dengar. Walaupun ujung-ujung dek. Ya. Ha? Ada nak orang darde tu kubang tu. Hat sumbang tu. Dia. Kan tapi kan yang jelas ji karena pakai mic lah ada dengar kan. Kan di kan batang kita kamu Ukuran? Kurang subang kan? Kurang subang. Subang ni kan wajib jangan. Ya. Subang yang tadi. Mana kita dakin balat tu. Ni orang dia dengan subang kena. Ya. Dengan balat ni. Hana ada subang. Mahor dia. Hana kait menya untuk le katanya tanggungjawab jihkan gara-gara subang, gara-gara katanya dalam wilayah. Misal katanya tinggal bak ujung desa. Dah redeh, dia dah dengar bak desa dah redeh, nah dia dah dengar suara azan. Tapi kewajiban katanya kenjak kedai bak suara azan, wajib bak tempat yukamu fihil Jumat. Tu kamu fihil Jumat. Bak tempat nanggro balad dro tu kampung dro tu yang gepedang Jumat. Kena wajib kerja. Ya, hanya jauh lagi. Banyak katanya memang ahli Jumat. Nah sabahnya ya. Ya, ada kat debangnya ke kat radut. Ya. Hana wajib. Sembahyang lapangan. Hana wajib. Gak nyangka kerja tapi hana musafir lah dari kampung. Ada hana geram musafir. Menyagaknya ketubiat daripada balad bengah wajib buah. Wajib buah kena kampung. Ya, dan hajat jak kampung lain menyagaknya bahagian daripada ahli Jumat kampungnya. Jadi bak kampung dra ke walaupun gak lek kampung lain, payah hawa kampung dra gak pada kat sembahyang Jumat. Sabah kewajipan. Walaupun mandu. Ya. Urang lek pun mandu balik Jumat. Mandu mawak lek pun payah hawa wak tempat dra, ya pedang Jumat, menyaura Jumat. Ya. Haram. Ha? Haram mana pedang Jumat? Ora. Ni memang dah pakai perkara tu dia.
Hai, kadro iwa punya malam. Oh, hanya tetap yang warid. Hana kecuali dua marhalah. Ya lek bui teruk dua marhalah kade. Ha? Dari hina kade ke Bandung ya lek buinya. Oh. Apa berburu nyan hana kira maksiat. Ha? Ha, berburu hana kira maksiat. Ya. Amin. Kenapa? Ah. Yang kewajiban lakon sembahyang Jumat Dua abah rumah, dua abah nak rumah. Bandu apa nak? Munya nakun tinjauan untuk harta kapal tu. Ba inang nyo anak dua harta, wajib sabar. Jadi kewajiban lakonnya Dalam seminggu 4 le katnya. Saban le. Berarti orang yang na dua abah desa, ahli dua abah Jumat katnya. Mana kau je kerja? Menyasama mandum, ya, menyasama derajat mandum kiri kanan, yang berarti kena mana kau je kerja. Unen je, uya je. Kecuali na beda jumlah harta ataupun kena lebih le tetap kena bak sabau kampung daripada sabau kampung tu. Nyan agaknya yang wajib bak tempat le tinggal kena. Boleh tinggal bak tempat le harta. Bak tempat le tinggal. Kan bak tempat le harta. Kan bak tempat le harta, bak tempat le tinggal kena. Ya maksudnya dua buah balat. Banduan harta, tapi gaknya lebih le lang kampungnya dalam 3 Jumat 7 huruf. Nyaga 3 Jumat 7 huruf ke urun dalam kampungnya le orang kampung je. Berarti gaknya pihak kerja bang kampung 4 huruf. Pak yang bagian urina banyak orang bulan Jumat tu nak. Pergi Pak Jumat ai nak dah urina je je. Hanam kait. Mau ini je. Tak hana kalan kepada ikatan urina menyarah dalam Jumat Hai dua abah mukim dah yo. Dua hol lah. Ya. Berarti jadi Jumat nyong tu bak urina je, bak lati. Bak mau tu bak lati. Buat mungkin bak lati. Ini je. Bak lati, ini ju orang mana tu. Sang hanam kait. Baiklah, secara hukum agama berarti katanya hanam kait dengan tempat urina menyara segi Jumat. Cuma bak tempat katanya lebih le watai katanya lang kampungnya. Memang lang sabau kampung lebih le watai jut katanya salah satu daripada orang ahli Jumat lang kampungnya. Ya. Oh punya hadiah nah. Memang si Jumatan, ya. Alanya secara kiasan secara kiasan orang yang na dua buah bala tapi gaknya JO lebih daripada 2 marhalah nyan gaknya entah kecok sebagai orang mukim dan entah kecok sebagai musafir. Contoh misal lagi perkan supir motor na kampung hino sapa dah Aceh sapa yang kekalan pajan lo lebih le watai pat kan pun le watai na pun le watai de hai bisa kan hai bisa jadi gaknya mana gaknya hidih na harta ya menyerah harta mungkin na pertimbangan cuma dari segi ketetapan gaknya menyagaknya bak sabah tempat lebih le watai nyan tetap berhitung dengan watai ketetapan gaknya nya secara kiasan ni. Ya, jadi 2 boh gampung menyaji-oji lebih daripada 2 marhalah kurang 26 batai nyo kekala ni gaknya berarti menyala hina bak tempat sabah tempat nyo hina mukim gedeh musafir nyan selama hidup kag mukim mohon nyan apa kag mustautin adapun kag mukim nyan hanjali dengan semata-mata terus hanjali kasar jamak.
Saya dengan hukum yang Man. Kampak kan? Jadi menang secara kiasan di tempat yang lebih hela gedanya, hina dihitung sebagai gedanya urung muki. Ya. dia ada di harus budak ada ini. Budak. Ada budak dah itu. Ya. Ya, ya. Jadi punya pikir Munya berkan memang dia berkata tuan dia kata pak ina muda jin seperti ban-ban. Kalau nak dikira mereka tertentu, lanjut kepada yang muda. nya hana 7 huruf kan. 7 huruf punya pikir, hurufnya saya beda ji. Nah, berarti 7 hurufnya nak kena cuma. Tapi dia pak ina muda. Mungkin pada saatnya mentang, okeylah. Tak pegah karena kewajiban katanya dibolehkan tahu bah urinang muda selama 7 huruf. Banyak pikir. Nah, muda karena dua kan muda kira. Ya. Muda tahun nanti kawin dua lebih dua. Menyasai Curang kan menyasai cuma huruf aja. Ya, beda ji. Menyasai. Muda tapi lebih dua. Curang ke wong nan lek. Huruf tak kan? Ya. Bukan segala bentuk, punya pertanyaan, mungkin dari wajah, buku pertanyaan, dari bagi kita, sebagai pertanyaan untuk pertanyaan, kamu sini bukan? Abang ni kalau yang ngomong. Oh, tahu. Yang kenyang kenyang. Karena tahu jauh juga. Ada jauh ya. Yang nak kau buatnya. Bukan punya pertanyaan. Kak, lanjut. Anak, alhamdulillah, memberikan dari pertanyaan waktu kita menunjukkan baca tulis mungkin penelitian Manado kepada ini pertanyaan insyaallah belum pikiran untuk tempat di Pondok Gede. Belum naik promosi di Jatiasi. Ya, usia aja. Untuk sementara punya perubahan akan kami sampaikan kepada untuk tempat tujuannya akan kami dulu Pondok Gede. Pembayang bicara pembayang Jatiasi hanya pasti kemudian kita lanjut ke bahan untuk Tuhan haji yang berada di sini baca kemudian nanti acara selesai acara mengucap doa nanti belum Muhammad Jaro memang merupakan sebuah